webinar ini. Kemudian salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, kepada seluruh teman-teman peserta, terima kasih banyak sudah hadir membersamai teman-teman LDS dalam webinar pada malam hari ini. Ini webinar ini kita sebut webinar ini dengan bincang demokrasi. Ini yang kedua. Setelah sebelumnya LDS menggelar diskusi offline. Pada saat itu narasumbernya Mas Afif, Komisioner KPU RI. Nah, ini yang kedua. Kita menghadirkan dua narasumber, ada Dr. Wahyu, juga ada Bang Herman, Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung. Ya, kita bicara demokrasi pada malam hari ini, kita ingin mentelaah demokrasi Indonesia. Ada dua hal yang menjadi konsentrasi. Pertama, kita ingin bicara demokrasi secara historis dalam kacamata etis. Sebenarnya demokrasi secara historis seperti apa? Kemudian secara etis bagaimana sih demokrasi ke depan? Apa sih sebenarnya yang harus kita antisipasi dan yang harus kita lakukan agar kemudian demokrasi ke depan itu berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua, kita bicara soal demokrasi, telah demokrasi terkait penyelenggaraan secara teknis. Maka kemudian kita menghadirkan salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, abang kita semua, Bang Herman. Kita ingin Bang Herman menyampaikan apa saja tantangan-tantangan pengawasan ataupun penyelenggaraan dalam pemilihan ke depan, elektoral ke depan. Tentu Bang Herman pasti memiliki banyak sekali gambaran, karena memang peserta ini perlu diketahui ini untuk narasumber peserta ada mahasiswa, kemudian ada teman-teman Panwascam juga. Siap. Dari beberapa daerah. Mudah-mudahan forum ini bisa menjadi forum yang memberikan suplemen pengetahuan bagi teman-teman dengan satu tujuan agar kemudian demokrasi di Indonesia itu sedikit demi sedikit semakin ke rel yang sebenarnya sesuai dengan amanat konstitusi. Kemudian selanjutnya kami berharap apa yang dilakukan LDS itu bisa menjadi alternatif wacana bagi seluruh masyarakat, terutama di Provinsi Lampung, untuk seluruh elemen, baik penyelenggara, kemudian masyarakat, terutama civil society, agar kemudian keterlibatan produktif masyarakat dalam rangka mengawal prosesi demokrasi itu benar-benar hadir, benar-benar terrealisasi. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta webinar. Mudah-mudahan ke depan kita akan rutin lakukan sebagai sebuah upaya kesadaran politik selaku warga negara masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Lampung, karena kita sadar bahwa demokrasi adalah tanggung jawab kita semua. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Allahumma fiq ila qamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih dari Lampung Demokrasi Studies. Selanjutnya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa perbincangan malam hari ini coba membicarakan soal konsep demokrasi dan perjalanan sejarahnya. Begitu juga dengan tantangan demokrasi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Bincang demokrasi kita kali ini akan dipandu oleh Mehdi Muhammad Putra. Beliau merupakan advokat muda, juga pengurus demokrasi studies. Mudah-mudahan perbincangan malam hari ini mampu memberikan informasi pengetahuan yang baru bagi kita semua agar kemudian pertumbuhan kualitas demokrasi Indonesia semakin baik. Langsung saja Bang Mehdi, forum selanjutnya saya serahkan ke Bang Mehdi. Terima kasih. Terima kasih Yan Barusal. Sebelumnya mohon izin kepada founder Lampung Demokrasi Studies, Mbak Fathia Khatul Hoiria, yang sudah berkenan untuk mengikuti juga acara Bincang Demokrasi
LDS, dan juga kepada kedua narasumber yang sudah bersedia menyempatkan waktunya berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada kita semua. Saya ucapkan selamat datang Bang Hermansyah dan juga Bang Wahyu Iriana. Salam kenal, saya Medi Muhammad Putra, moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan juga agar peserta diskusi menyimak dan menyampaikan pendapatnya ketika narasumber menyampaikan materinya. Untuk sesi pertama, kita akan berbicara dengan Bapak Dr. Wahyu Iriana. Ia merupakan seorang akademisi UIN Raden Intan Lampung dan juga seorang peneliti di Lembaga Demokrasi Studies. Dengan berbagai pengalaman organisasi dan juga karya ilmiah yang ia tulis, kita meminta Bapak Dr. Wahyu Iriana untuk mendedah mengenai konsepsi demokrasi. Bahwa kita hanya mengenal demokrasi sebatas pesta demokrasi, memilih calon legislatif, bupati, ataupun presiden. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Itu yang akan dibincang oleh Bapak Dr. Wahyu Iriana. Berikutnya pembicara kedua ada Bapak Hermansyah SHIMH, anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Koordif Penyelesaian Sengketa, yang juga sebelumnya pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Pringsewu, yang dengan pengalaman dan pengetahuannya dapat juga membincang mengenai tantangan demokrasi Indonesia. Jadi singkatnya kepada para peserta dan kepada narasumber pada malam hari ini, kita akan membincang demokrasi di masa lalu, konsepsinya, dan juga di masa yang akan datang. Begitu kiranya pengantar dari saya sebagai moderator. Saya persilakan kepada Dr. Wahyu Iriana untuk menyampaikan materi mengenai konsepsi demokrasi. Saya persilakan Bapak Dr. Wahyu Iriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuriddin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati founder ya, Mbak Khair, alhamdulillah tadi udah sempat gabung di tengah-tengah kita. Tambah kece badai dan lebih progresif dari hari ke hari. Kemudian sahabat Dir, ini sahabat sejati dan beliau bertarung hebat ya, di mana-mana ada ini. Mau di KNPI, mau dimanapun ada nama beliau itu, sahabat EN. Dan seluruh pengurus LDS. Kemudian Bang Hermansyah dari Bawaslu Provinsi, terima kasih sudah membersamai kita semua. Kemudian seluruh Panwascam ya yang juga telah gabung di tengah-tengah kita, teman-teman Bawaslu tingkat kabupaten kota, kemudian para mahasiswa sejarah peradaban Islam. Ini juga fondasi awal karena logika standarnya demokrasi itu dibuat jangan yang berat-berat lah, hanya pengantar. Saya sampaikan salam kepada mereka yang telah menggoreskan sebuah catatan di lembar sejarah kehidupan manusia untuk Islam dan untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman semua, saya pastikan bahwa poin inti dari demokrasi adalah kesinambungan dan membuat rule of game. Ada siloka atau ada kritik sebenarnya terhadap para akademis sejatinya yang mengatakan ngapain sih dosen itu cuma bisanya ngomong doang, hanya sekedar wacana, nggak ada konkret aplikasi untuk realisasi progres di lapangan. Padahal konsep dari rule of game atau termasuk demokrasi sendiri itu berangkat dari sebuah ide gagasan gitu. Bagaimana jembatan gagasan ini menuangkan realisasi termasuk bukti konkretnya adanya rule of game di Indonesia tentu saja seperti adanya pemilu dari tahun 1955 sampai sekarang itu juga bagian dari sebuah ide gagasan. Nah ini perlu ditegaskan agar kita paham duduk perkara mengapa demokrasi itu harus kita obrolin pada malam hari ini.
Tolong dilanjut langsung pada pemahaman untuk konsepsi demokrasi, Sobat Cur, yang budiman dan baik hati, dan tidak manja. Nah, kita tahu bahwa dari konsep demokrasi ini, kita mengetahui bagaimana pointer-pointer demokrasi dalam secara logika ini dari bahasa Yunani, karena negara asalnya yang mengembangkan konsep demokrasi yaitu negara Yunani kuno gitu. Dan konsep demokrasi ini berkembang sebegitu pesatnya sampai monarki absolut sebagai suatu kerajaan yang mutlak hampir dimiliki oleh negara-negara Eropa, ataupun termasuk di Timur Tengah itu yang rata-rata mengadopsi konsep monarki absolut, sebagian besar kemudian beralih pada konsep demokrasi gitu. Nanti di slide selanjutnya bahwa konsep demokrasi yang berkembang abad ke-5 sebelum Masehi ini tentu saja ada kritik dari awal adanya konsep demokrasi. Dan lagi-lagi ini para filosof dan orang yang mengalami kegelisahan pada zamannya. Jadi orang yang gelisah itu tentu saja dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan ruang lingkup yang lebih luas, yaitu spektrum yang lebih luas. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Nah, demokrasi ini muncul ketika di sebuah kota Yunani kuno, sebut saja Athena. Karena ketika ngomongin Yunani itu ada Sparta dan Athena. Kalau Athena itu mengadopsi logika akal, kalau Sparta itu kekuatan otot. Penggabungan antara otak dan otot ini kemudian menguatkan Yunani sebagai negara yang mempunyai karakteristik dan independensi terhadap perkembangan sebuah negara. Nah, kita tahu bahwa salah satu tokoh di Yunani itu yang bernama Solon, ini orang yang pertama mencetuskan ide tentang konsep demokrasi. Kenapa dia mencetuskan ide demokrasi? Karena pada waktu itu ada perbudakan yang dimanfaatkan oleh para semacam apa ya, sultan atau raja. Dan Solon ini memberikan kebijakan pertama terkait untuk menghapus hutang-hutang yang para budak. Jadi dia ketika berhutang itu kemudian nggak bisa bayar, masih slide yang tadi. Kemudian dia nggak bisa bayar, ketika nggak bisa bayar maka tenaga dia yang dipakai untuk membayar hutang itu. Ini awal mula perbudakan di Eropa itu berangkat dari urgensi bagaimana perbudakan itu dilakukan pada masa orang-orang Yunani. Yang kedua, slide kedua selanjutnya tentang tentang perbudakan. Jadi akibat hutang ini tidak bisa dibayar dengan adanya konsep demokrasi, akhirnya ini dianggap karena logika demokrasi itu dari rakyat, kebijakannya apapun berangkat dari rakyat dan kemudian balik lagi pada rakyat itu sendiri. Mau apa kebijakan yang dilontarkan untuk kebaikan itu bersumber pada rakyat. Tetapi hal yang lain yaitu tentang ekspor minyak zaitun misalkan itu diperbolehkan karena itu mendatangkan komoditi ya atau tambahan kas untuk negara. Kemudian orang-orang yang datang ke Yunani ya, sebagai pengrajin yang disebut dengan imigran itu, dia dikasih wewenang untuk mendapatkan kewarganegaraan seperti semacam KTP lah sebagai bentuk identitas. Sama persis seperti ketika adanya Piala Dunia ini gitu. Kalau nggak masuk ke dalam tim, maka dia banyak juga yang pindah negara. Untuk penguatan legitimasi pengakuan sebagai warga negara pada waktu itu sangat susah sekali. Jadi kebijakan Solon ini memberikan kontribusi terhadap rakyat-rakyat yang lahir dari kelas basis menengah ke bawah. Selanjutnya adalah rakyat dibagi menjadi 4 kelas sesuai apa penghasilan mereka. Jadi di sini juga dalam konsep demokrasi ada yang namanya kapitalistik gitu. Jadi orang yang punya duit banyak dia secara strata sosial juga ditinggikan gitu. Walaupun saya tahu kalau Iting itu di sekre itu kopinya sampai tinggal setengah, ini nggak tahu masuk kelas yang mana dia itu.
Jadi kapasitas kelayakan pendapatan, kemudian punya modal yang berlimpah atau yang disebut nanti di kemudian hari sebagai selubung kapitalisme, itu makom tertinggi dalam kelas dari kebijakan yang diampu oleh Solon dalam konsep demokrasi. Nah, kemudian ada hak suara yang didistribusikan terhadap 4 kelas yang ada tadi gitu. Nanti perkembangan selanjutnya ketika masuk ke wilayah-wilayah Asia termasuk Indonesia, ini keterwakilan suara itu nanti dinisbatkan kepada para dewan di parlemen. Nah, ini konsep-konsep awal tentang konsep demokrasi gitu. Nah, kebijakan-kebijakan selanjutnya terkait konsep demokrasi itu ada juga yang melakukan kritik, misalkan seperti Plato atau Sokrates yang mengatakan kalau Sokrates bahwa segala sesuatu itu tidak bersumber pada dewa, tetapi sikap kita terhadap melakukan proses terhadap dialektika kita dengan kebaikan terhadap orang lain, kemudian hasil yang kita dapat ketika bekerja, itulah bagian dari hasil, bukan penentunya pada dewa, kata Sokrates. Walaupun pada akhirnya dia harus dihukum dan harus minum racun untuk menguatkan kebenarannya. Tetapi dalam dimensi yang lain, anak didiknya yaitu Plato juga melakukan kritik terhadap konsep demokrasi. Nah, jadi awal mula kemunculan demokrasi sendiri tidak berjalan mulus sesungguhnya. Walaupun demokrasi juga kemunculannya itu merupakan hasil dari sebuah kegelisahan dan solusi terhadap keadaan pada masanya. Kemudian ketika abad ke-19, bagaimana adanya demokrasi konstitusional yang di Yunani yang bersifat klasik ini dimotori oleh John Locke. John Locke itu punya konsep tentang trias politika. Jadi konsep John Locke ini juga masih dipakai oleh negara-negara maju, termasuk Indonesia. Misalkan adanya eksekutif, lembaga legislatif, kemudian yudikatif. Eksekutif itu pelaksana terhadap kaitan undang-undang. Kalau di Indonesia mungkin presiden dan kabinetnya. Legislatif itu pembuat undang-undang dan yudikatif kaitan hukum atau misalkan konstituante. Jadi lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif ini peranannya dari konsep trias politika yang dilakukan oleh John Locke. Jadi penguat ini yang merupakan pada abad 19 itu merupakan konsep dari demokrasi konstitusional yang bersifat klasik yang digagas oleh John Locke. Nah, pada abad ke-20 sampai sekarang saya kira demokrasi konstitusional ini tetap digunakan. Kenapa? Karena pemerintah hanya melakukan hal-hal yang bersifat baik itu kemudian disesuaikan dengan jiwa zaman atau Zeitgeist. Jadi Zeitgeist atau jiwa zaman itu tentu saja mengadopsi keadaan, situasi, dan kondisi, tetapi melegitimasi tentang perkembangan demokrasi konstitusional. Jadi nanti kalau di Indonesia, ada demokrasi konstitusional itu dibagi dua. Pertama tentang konsep demokrasi terpimpin di era Bung Karno, kemudian demokrasi Pancasila. Ini penguatnya sampai era Megawati ini masih tetap berlaku. Namanya misalkan demokrasi gotong royong ataupun apa, tetapi coraknya hanya dua konsep demokrasi konstitusional itu, yaitu demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, khusus untuk di Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila ini yaitu demokrasi yang menguatkan musyawarah mufakat. Jadi kesepakatan tanpa oposisi gitu, tidak ada lawan politik karena konsep awalnya yaitu musyawarah mufakat. Dalam demokrasi terpimpin, demokrasi yang di mana suara rakyat itu diatur oleh konstitusi yang dibuat aturan mainnya melalui undang-undang, dan juga pemerintah agar jalan demokrasinya itu lebih teratur gitu. Nah, kita tahu bagaimana ketika Bung Karno memimpin, demokrasi terpimpin itu menjadi acuan dasar dalam mewujudkan visi-visi Indonesia yang revolusioner. Jadi kenapa pada zaman itu demokrasi terpimpin sangat pas dan cocok, karena jiwa zamannya berbeda gitu. Mungkin pada waktu Orde Lama dengan Orde Baru itu
corak konsep demokrasinya yang diambil misalkan demokrasi Pancasila, yang satu demokrasi terpimpin. Kenapa berbeda? Karena jiwa zamannya juga berbeda gitu. Mungkin demokrasi terpimpin tidak berlaku ketika diadopsi dengan konteks kekinian, dengan banyaknya partai politik. Walaupun partai politik bukan hanya 1999, tetapi dari tahun 1955 itu juga udah banyak gitu. Lanjut. Nah, kita melihat bagaimana perkembangan negara maju. Konteks perkembangan negara maju itu cirinya menurut PBB, pertama itu pendapatan per kapitanya itu tinggi. Jadi kalau misalkan pendapatan per kapitanya itu di bawah standar, mungkin itu masuk negara berkembang lah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah angka penganggurannya rendah. Kemudian kemajuan ipteknya sangat tinggi, pendidikannya juga baik dan merata, kemudian ada budaya disiplin yang tinggi. Seperti Jepang yang mengalahkan Jerman, dia punya identitas seorang samurai. Jadi budaya disiplin yang tinggi itu dengan mental samurainya. Yang keenam adalah jasa dan industri yang menjadi tumpuan utama. Tidak lagi mengadopsi tentang sumber daya alamnya, tetapi jasa dan industri yang lebih ditonjolkan. Jadi konsep negara maju itu bukan mengeruk semua sumber daya alam yang ada di negaranya, tetapi penguatan terhadap sektor jasa dan industri. Yang terakhir, bagaimana ciri negara maju adalah bagaimana standar kesehatan itu di atas rata-rata. Maka visi para caleg biasanya dua hal saja, pendidikan dan kesehatan. Biasanya caleg-caleg yang menang itu, kalau CUR nanti nyalon jadi caleg, ya penguatan visinya itu di dua hal ini, kesehatan dan pendidikan biasanya. Lanjutnya. Next. Nah, kita langsung pada konsep demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita baca buku yang ditulis oleh Nahdirun, dia menulis tentang bagaimana mengenal lebih dekat tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Dia mengatakan pada fase Indonesia di abad ke-20, Indonesia itu mengalami penjajahan. Yang menjajah kita adalah orang-orang Eropa. Tetapi pada masa itu, anak-anak mudanya kreatif dan visioner. Dicontohkan banyak para pemuda yang kuliah di Leiden University seperti Hatta ataupun misalkan termasuk Tan Malaka ataupun Syahrir. Walaupun Bung Karno itu tidak pernah kuliah ke luar negeri, tetapi identitas terhadap inovasi dan progres revolusioner sebagai seorang aktivis muda, dia kuliah di ITB, dan dia sebenarnya pengen juga kuliah di luar negeri. Tetapi kata ibunya, dia mengatakan ketika minta izin pada Idayu itu, seorang ibunya Soekarno, jawaban ibunya adalah, kamu itu adalah putra Sang Fajar, lahir di Indonesia, kamu harus jaga tanah air Indonesia. Ngapain kuliah ke luar negeri? Di sini saja. Insya Allah hasilnya sama. Ini bentuk tunduk patuh seorang Soekarno muda terhadap ibunya yang melegitimasi visi besar nanti ketika menjadi leadership atau seorang pemimpin. Yang perlu diingat juga bahwa Soekarno muda dengan Soekarno pasca menjadi presiden itu berbeda. Gaya memimpinnya, leadershipnya, termasuk juga pola revolusionernya. Bagaimana Soekarno muda itu sangat revolusioner, Soekarno yang beranjak pasca menjadi presiden, istrinya mungkin lebih dari 4 bahkan ya. Itu yang mungkin susah untuk dicontoh. Semangat 45-nya perlu dicontoh. Pidato yang berapi-apinya perlu dicontoh, tetapi hal-hal lain juga yang negatif-negatifnya nggak perlu dicontoh. Yang kedua adalah bagaimana angkatan pertama, para generasi muda, termasuk kita yang mungkin usianya masih 17 sampai 25 sampai 40 mungkin, itu masih dianggap usia muda. Ini adalah tahun emas. Jadi ini adalah usia-usia emas yang merupakan bonus demografi. Kita yakin anak muda yang sekarang ini nanti di kemudian hari akan memimpin Indonesia yang lebih maju, bahkan mungkin menguasai peta konsep peradaban dunia.
bukan hanya ngomongin demokrasi, tetapi memandu atau menjadi leadership pemimpin-pemimpin dunia. Next. Coba dilanjut, Jur. Kemudian perkembangan demokrasi Indonesia, ini ada 4 fase bagaimana perkembangan demokrasi dari masa ke masa ini. Pertama tentang demokrasi parlementer. Jadi kita udah masuk ke dalam bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia ketika Indonesia sudah merdeka. 1945 sampai 1959 ini masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Kalau sebelum itu anggap saja masih wilayahnya proses belajar atau menata kemandirian. Nah, demokrasi parlementer ini mulai ketika resmi menjadi Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan 9 Ramadan. Jadi Indonesia merdeka itu tepat pada tanggal 9 Ramadan. Nah, demokrasi parlementer ini sistem demokrasinya menempatkan parlemen sebagai bagian yang paling fundamental di pemerintahan. Tetapi konsep demokrasi ini dianggap kurang pas untuk Indonesia. Kenapa? Karena lemahnya budaya demokrasi pada waktu itu. Jadi model-model ala baratnya masih terlalu dominan. Padahal pada waktu itu Indonesia masih bayi dan masih merangkak. Belum menjadi balita, belum menjadi bayi yang umur 5 tahun. Tetapi masih proses merangkak untuk mencoba berdiri. Jadi permasalahan demokrasinya ya masih tataran wacana dan mencontoh negara-negara yang sudah mengembangkan konsep demokrasi. Selanjutnya yang harus ditegaskan kembali bahwa pada masa ini ada juga tentang konsep bagaimana antara dekade 1945 sampai 1959 itu ada pemilu yang pertama tahun 1955. Dan pemilu tahun 1955 ini adalah pemilu yang dilakukan 2 kali. Bulan September dan Oktober. Pertama untuk memilih konstituante, yang kedua adalah untuk memilih para anggota legislatif yang menduduki gedung parlemen nanti. Karena di pemilu 1955 itu undang-undangnya belum dibuat. Aturan main atau rule of game, kita mau ngapain, apa harus pemilu raya atau siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, karena pada waktu itu masih menggunakan Perdana Menteri, atau presidennya dibuat seperti apa, atau bupati, gubernur seperti apa. Karena apa? Undang-undangnya belum dibuat. Maka yang harus dipilih dulu adalah orang-orang yang akan membuat undang-undang. Jadi aturan main itu digodok ketika pasca pemilu 1955. Karena pada waktu 1955 yang dicari adalah orang yang siap untuk membuat undang-undang. Maka dibentuklah Badan Konstituante, tugasnya adalah untuk membuat undang-undang. Nah, kemudian tahap yang kedua, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia selain demokrasi parlementer, yaitu next, Jur. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Setelah dekret presiden ya, tentu saja 1959 sampai 1965. Nah, ini masa akhir Soekarno. Jadi 2 fase. Pertama, bagaimana pengembangan tentang Indonesia yang masih merangkak sampai menuju balita. Kemudian perkembangan kedua adalah bagaimana dimensi untuk dia coba berdiri di atas kaki sendiri. Yang Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini, konsep pemerintahnya, segala kebijakannya diputuskan terpusat, yaitu pada presiden. Sampai ada tentang rapat DPR MPR itu yang mengusung Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Jadi ini ada TAP MPRS nomor 3 tahun 63 tentang pengangkatan Soekarno seumur hidup. Jadi ini bukan isu, tetapi pernah ada gitu, mengangkat Presiden Soekarno seumur hidup. Nanti ini menjadi konflik awal bagaimana pertentangan partai-partai politik di Indonesia. Termasuk misalkan kemunculan pemberontakan PKI yang kesekian kali, karena pemberontakan PKI itu bukan hanya ketika gerakan G30S September, tetapi 1948 di Madiun yang dipimpin Musso itu juga sudah dilakukan gitu. Akhirnya yang terjadi ketika kemunculan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup,
konflik di internal, termasuk misalkan pembentukan partai musuh, kemudian pembubaran DPR hasil pemilu 1955 itu juga terjadi. Lanjut, Cur. Yang ketiga, Cur. Ini kok balik lagi ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah demokrasi pasca era Orde Baru. Jadi ini menuntaskan perhatian kita bagaimana konsep demokrasi yang dilakukan di Indonesia itu ritmenya sebenarnya dari Orde Lama kemudian masuk ke Orde Baru. Ini tahapannya adalah memakai konsep yang dicanangkan oleh John Locke. Kemudian kalau saya analisis misalkan gaya memimpinnya Soeharto seperti konsepnya Machiavelli, bagaimana negara itu harus kuat seperti singa. Maka basis yang dilakukan oleh Soeharto ada 3 hal utama, harus utamanya tentang birokrasi, kemudian yang kedua itu adalah ABRI atau TNI, yang ketiga adalah partai penggeraknya. Nah, demokrasi Pancasila di era Orde Baru, versi saya secara pribadi, kenapa mengusung demokrasi Pancasila ini, Pancasila sebagai tameng saja untuk menguasai keadaan. Bagaimana Soeharto 32 tahun lamanya kurang lebih itu mampu menstabilkan ya keadaan negara yang sangat dominan. Dan pada waktu itu juga PNS itu diharuskan untuk memilih partai yang diusung oleh Soeharto. Maka sekarang itu Bawaslu sedang mengkampanyekan bahwa netralitas PNS itu adalah sesuatu yang menjadi harga mati gitu. PNS nggak boleh berpolitik dan PNS itu harus netral. Yang terakhir tentang demokrasi yang ada di Indonesia, poin yang keempat selanjutnya adalah demokrasi reformasi. Kenapa terjadi reformasi? Karena mungkin terlalu masyarakat Indonesia itu terlalu jenuh. Kok pemimpinnya itu saja gitu, nggak diganti-ganti selama kurang lebih 32 tahun. Dan pada waktu itu adalah penggelembungan seperti bola kristal, seperti bola salju, adanya krisis moneter 1997 yang mengkristal menjadi 1998, kemudian 21 Mei 98 Soeharto harus lengser, dan ada peranan rakyat dalam hal ini dilegitimasi oleh gerakan mahasiswa dari seluruh elemen, itu mengharuskan menduduki gedung parlemen untuk mengusung agenda reformasi. Tuntutan pada waktu itu cuma satu sebenarnya, untuk melengserkan Soeharto. Tetapi setelah Soeharto lengser, maka ada agenda reformasi yang harus dituntaskan. Misalkan pembentukan KPK yang sampai sekarang masih ada, dan pemberantasan korupsi, fungsi ABRI dihapuskan, kemudian percepat pemilu, kemudian Orde Baru itu harus dihapuskan, orang-orangnya termasuk orang-orang Soehartonya, ada kebebasan pers yang dulu itu sempat di-stop. Kemudian ada konsep desentralisasi, bagaimana kabupaten, kota, atau provinsi itu punya wewenang untuk mengatur wilayahnya, dan hak warga negara itu lebih terjamin. Termasuk bagaimana rekrutmen politik itu semakin terbuka, tidak tertutup gitu. Siapapun berhak masuk organisasi manapun, siapapun berhak ikut partai manapun, dan itu diatur undang-undang. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan, tentu itu diatur oleh undang-undang. Jadi kita diskusi seperti ini ada aturan main dalam undang-undang. Nah, penegasnya sekali lagi sebelum ditutup bahwa segala sesuatu aturan main yang ditetapkan oleh undang-undang itu lahir dari proses diskusi musyawarah mufakat. Seperti para founding father, bagaimana mereka menemukan titik temu terkait terkait bagaimana dasar negara ini ditetapkan. Maka konsep tentang deklarasi para founding father menegaskan ideologi Pancasila, kebinekaan, kemudian juga undang-undang yang kita buat, kemudian keberagaman yang menguatkan identitas kebangsaan kita, itu merupakan warisan yang tak terhingga nikmatnya yang bisa kita rasakan seperti sekarang ini. Dan regulasi adanya pemilu,
itu juga bagian dari nubuah dari proses demokrasi yang sebegitu panjangnya. Jadi kalau misalkan dulu ada sahabat Yayat di Jawa Barat yang mengatakan bahwa adanya pemilu ini adalah pesta rakyat, maka kita harus nikmati suasana itu dan jadikan ini sebagai destinasi politik atau destinasi untuk proses berdemokrasi dengan dewasa dan dilakukan dengan bijak, kemudian sehat juga gitu. Saya kira itu mungkin sebagai awalan. Semoga kita selalu diteduhkan dengan rasa aman, nyaman, dan riang gembira tentu saja. Diakhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wahyu Iriana sudah menyampaikan materi mengenai konsepsi demokrasi. Juga kita sudah mendengar bahwa sejak awal demokrasi muncul puluh-puluh abad yang lalu, timbul tenggelam, banyak konflik untuk penerapannya, diadaptasi lagi di abad ke-19, diadaptasi lagi di abad ke-20 hingga diterapkan hingga hari ini. Begitu banyak babakan sejarah juga masuk dan diadopsi di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan juga begitu banyak peristiwa di dalamnya. Nanti kita akan elaborasi lebih dalam. Mohon bersabar para peserta diskusi. Kita lanjut terlebih dahulu kepada Bang Hermansyah yang akan membincang mengenai tantangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Saya persilakan Bang Hermansyah untuk menyampaikan materinya. Baik, suara saya jelas? Jelas, Bang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, founding LDS Lampung, ketuaku Fatiratul Khoiriyah. Yang saya hormati akademisi UIN Raden Intan, Dr. Wahyu Iriana. Salam kenal Pak Dokter. Saya Herman, alumni Fakultas Syariah juga. Saya belum sempat ketemu dengan Pak Dokter selama kuliah. Perbanyak yel-yel saja, Bang. Iya. Yang saya hormati ada pimpinan Bawaslu Provinsi juga, sahabatku Karno Ahmad Sataria, kayaknya ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan para pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota juga saya nampak, kawan-kawan Panwasjam juga saya lihat ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan Direktur LDS, sahabat EN Ariansa, beserta moderator, sahabat Mehdi Ahmad Putra ya. Pertama-tama puji syukur ya, kita bisa bersilaturahmi, berdialektika dan terus mendengungkan demokrasi kita agar semakin hari semakin baik. Dan tanpa lelah kita sama-sama mengawal pilihan kita tentang proses peralihan pemimpinan yang ada di Indonesia ini. Karena sampai hari ini belum ada teori yang lebih baik daripada demokrasi yang cocok untuk Indonesia pada hari ini. Selawat bering salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau kepada mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Memang saya mendapat telepon dari Adinda Ian itu mendadak ketika saya akan terbang ke Palu. Saya Zoom ini dari Palu dalam rangka ada acara Bawaslu dan kebetulan juga ada juga Munas kami di sini. Jadi saya jauh dari Lampung, selisih 1 jam antara Lampung dan Palu, Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan catatan saya sebelum berangkat kemarin saya tulis saya ambil beberapa buku, 2 buku kalau tidak salah. Terus saya coret-coret di notebook, terus saya kirim ke staf Bawaslu untuk dibuatkan PowerPoint. Mudah-mudahan walaupun coretan ini sangat simpel, kalau kata Rocky Gerung ini powernya ada dan poinnya pun dapat, walaupun hanya sederhana. Baik, langsung saja mungkin kita masih banyak diskusi nanti ya.
kepada panitia, kami persilakan slide selanjutnya tentang tantangan demokrasi konteks pemilu di tahun 2024 dan pilkada di tahun 2024. Bicara kerangka hukum, saya yakin sahabat-sahabat, teman-teman semua sudah paham bahwa tidak ada sesuatu yang baru di pemilu tahun ini, pilkada tahun ini, tahun di 2024, karena sampai saat ini undang-undang yang kita pakai sama dengan pemilu 2019 dan pilkada tahun 2020, yaitu Undang-Undang 7 untuk pemilu dan Undang-Undang 10 atau dirubah di Undang-Undang 6 tahun 2020 kemarin tentang pemilu dan tentang pilkada. Terus turunannya ada peraturan Komisi Pemilihan Umum, mungkin terus tentang dari peraturan Bawaslu dan peraturan-peraturan yang lain yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Persoalan isu bahwa akan dipastikan ada perubahan atau mungkin apakah Perpu atau apa yang akan digodok DPR ini, karena untuk mengakomodasi penambahan provinsi yang telah menjadi 37 provinsi dengan penambahan 3 provinsi di Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah mohon maaf saya agak lupa, agak keliru. Perpu atau perubahan Undang-Undang 7 itu pasti terjadi karena untuk mengakomodasi daerah pemilihan DPD, dan mungkin ada pasal-pasal berikutnya yang wacananya meluas. Kita tunggu saja. Kalaupun itu terjadi Perpu tentang Undang-Undang 7, saya yakin substansinya tidak akan jauh-jauh amat, karena memang persiapan kita udah banyak sekali, udah panjang tentang pemilu dan pilkada. Astagfirullahaladzim, suka lupa. Next, panitia. Halo? Ya. Fokus isu kita yaitu tentang pertama tentang kompleksitas teknis dan kerumitan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pengalaman kita di tahun 2019 kemarin mengajarkan banyak banyak kompleksitas dan teknis yang begitu rumit sehingga menjadikan kambing hitam teknis itu yang mengakibatkan banyak penyelenggara ad hoc kita yang meninggal. Sebenarnya tidak adil juga orang meninggal gara-gara pemilu. Itu mungkin kalau kita mau bijaknya itu karena memang sudah takdirnya, atau ada faktor lain yang memang fisiknya tidak kuat sehingga kelelahan yang mengakibatkan meninggal. Dan rata-rata itu di penghujung dalam artian pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara pada pemilu tahun 2019. Itu yang akan menjadi fokus kesiapan tantangan dan apa yang akan dihadapi oleh penyelenggara dan segenap masyarakat, partai politik, dan segenap elemen bangsa. Kedua, tetap tentang ambang batas parlemen, ini akan jadi isu juga. Kita tahu bahwa sampai hari ini kita memasuki verifikasi faktual perbaikan tanggal 24 sampai tanggal 27, sampai tanggal 7 sebelum ditetapkan peserta pemilu. Rebutan ambang batas ini yang membuat eskalasi politik pasti akan tinggi. Semakin hari bukan semakin adem, tetapi akan semakin tinggi dan semakin memanas. Kompetisinya akan berjalan memuncak, dan kita tidak tahu apakah partai ini akan bertambah atau tidak. Kita nunggu hasil proses verifikasi faktual ini, berapa partai yang akan lolos dari partai yang diverifikasi administrasi dan faktual, yaitu 9 partai. Kita sudah pasti punya 9 partai yang hari ini ada di parlemen yang akan ikut menjadi peserta, tinggal ditetapkan aja pada tanggal 14 Desember tahun 2022 ini. Yang selanjutnya isu tentang tantangan kita masih yang pertama tadi.
terpecahnya konsentrasi kita antara pileg, pilpres, dan pilkada. Ini udah kita rasa. Hari ini udah terasa banget bahwa media, TV, koran, segala macam semua udah perang tentang presiden ya, pilpres ya. Seolah-olah pileg itu dinomorduakan, padahal tahapan-tahapan pencalonan itu masih di pertengahan atau di awal, kalau tidak salah Juni-Juli 2023. Tahapan sekarang adalah tentang pemutakhiran, terus kita akan fokus dulu tentang penetapan dapil adalah daerah pertarungan yang ditetapkan untuk para partai politik, dan hari ini juga para ya istilahnya ada bertaburan banner baik calon presiden maupun kepala daerah yang membuat lagi-lagi ini menimpa kepada Bawaslu. Bawaslu ada di mana posisi pada hari ini? Yang kalau kita camkan lagi bahwa bagaimana Bawaslu mau menindak, sedangkan peserta objek pengawasan Bawaslu itu adalah pada peserta dan penyelenggara, sedangkan peserta kita belum ada hari ini, partai pun belum ditetapkan. Begitu juga masyarakat memang lebih cenderung kepada fokus ya eksekutif ya, baik pilpres maupun pilkada, kepala daerah, gubernur dan bupati. Itu menjadi hal yang satu hal fokus isu kita ke depan. Yang selanjutnya itu tantangan kita tentang penegakan hukum. Ini lagi yang tentang yang selalu jadi bancakan baik dari akademisi, LSM, pengamat dan media tentang penegakan hukum pemilu, baik money politik, pelanggaran administrasi, dan banyak sekali hoax dan ujaran kebencian, polarisasi masyarakat. Itu menjadi tantangan. Kuncinya adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa terjadi. Terus tentang obral janji dan PS politik gagasan. Ini yang belum ada di kita. Kita yang kalau bahasa kasarnya saya bilang, calon kita kan lebih kepada pencitraan, lebih kepada merayu suara rakyat itu dengan, mohon maaf tanda kutip obral janji atau jualan kecap lah. Tidak pada seperti demokrasi yang maju seperti di Amerika. Kita lihat pilpres di Amerika, bagaimana politik gagasan itu terjadi yang begitu terbuka gitu, sehingga masyarakat juga ikut terlibat dalam kampanye dialektika seperti itu, sehingga tidak terjadi sebenarnya obral janji atau apalagi tabur sembako, tabur hal-hal seperti yang biasa kita lakukan di sekeliling kita, yang kita terima pada masa-masa sebelumnya. Nah, hal-hal ini yang mencoba salah satu tantangan fokus isu yang sama-sama kita minimalisir untuk pemilu dan pilkada di tahun 2024. Next. Terus tahapan krusial, karena saya adalah bicara teknis tentang karena penyelenggara ya. Kalau bicara teori dan konsep tadi sudah disampaikan tuntas oleh Dr. Wahyu Iriana. Tahapan krusial pada saat ini yaitu pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta pemilu. Bagaimana pada saat sampai hari ini tahap verifikasi faktual perbaikan sedang berjalan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tunggu berapa peserta pemilu yang disahkan oleh KPU, terus apakah yang tidak diloloskan atau tidak memenuhi syarat menurut KPU itu akan mengajukan haknya, itu sengketa proses yang akan ditangani Bawaslu seperti yang terjadi di masa pendaftaran dan masa perbaikan kemarin. Dan terakhir ada partai yang 5 yang diloloskan oleh Bawaslu, ternyata oleh KPU setelah diverifikasi untuk melengkapi berkas, partai tersebut tidak mampu melengkapi berkasnya sehingga di TMS kan tidak sampai kepada verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Yang kedua, tahapan krusial kita adalah tentang pencalonan anggota DPD. Nah,
pencalonan anggota DPD ini jadi hal yang perlu diinikan juga pada masyarakat, kaum terutama LDS juga ikut sebagai civil society hari ini, karena sebagaimana contoh tentang keanggotaan partai politik ini kan banyak pencatutan NIK. Saya tidak tahu apakah di Zoom ini sudah anggota peserta Zoom meeting hari ini sudah mengecek apakah dia NIK-nya tercatut oleh salah satu partai atau tidak. Sampai saat kemarin para pendaftar Panwas dan PPK pun hari ini banyak saya terima laporan ditolak oleh aplikasi Yakba karena terdaftar sebagai salah satu partai yang sedang proses verifikasi hari ini. Rata-rata di partai baru. Dan Syakba hari ini menolak itu. Padahal beberapa pendaftar tersebut sebelumnya di tahun 2020 adalah penyelenggara baik PPK maupun PPS, sehingga kaget ternyata terdaftar. Padahal KPU, Bawaslu telah mengumumkan, mempublish, mensosialisasikan untuk pada masyarakat semuanya untuk mengecek NIK-nya apakah terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Sehingga pada saat kepentingannya seperti mau mendaftarkan PPK ini tidak jadi masalah lagi karena memang ada form sanggahannya yang disediakan oleh KPU. Yang selanjutnya tentang pencalonan DPD ini juga kasusnya akan sama. Kita di Provinsi Lampung ini minimal syarat pencalonan anggota DPD itu kan 3.000. Kita tidak tahu apakah syarat minimal itu yang dipenuhi calon DPD itu atau akan melebihi, dan kita juga tidak tahu dari mana mendapatkan, apakah real masyarakat itu sadar untuk mencalonkan seseorang anggota DPD itu atau datanya itu dapat dari mana. Ini juga merupakan tantangan dari Bawaslu dan KPU. Bagaimana kesahihan dukungan syarat calon DPD itu. Ini tantangan juga ke depan. Jangan-jangan penyelenggara juga masuk menjadi pendukung dari salah satu calon anggota DPD di masa-masa yang akan datang. Yang krusial lagi masalah kampanye. Kampanye ini lagi-lagi persoalan ya. Kampanye ini yang kita sering latah, apakah yang dilakukan reses atau sosper anggota DPR hari ini yang mengajak atau membagikan transport itu merupakan kampanye, itu dialektika yang tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai karena memang kurangnya kita memahami aturan-aturan yang ada di penyelenggaraan pemilu ini. Dan selanjutnya itu tahap masa tenang. Nah, masa tenang inilah yang terjadi sebenarnya bagi Bawaslu bukan masa yang tenang. Karena Bawaslu biasa menyediakan waktunya untuk patroli pengawasan. Karena terjadinya pelanggaran, money politik dalam tanda kutip itu seringnya terjadi pada masa tenang. Dan yang terakhir yang pasti yang menjadi concern kita pada tahap krusial ini yaitu sengketa hasil. Sengketa hasil ini adalah kewenangannya di MK, apalagi setelah dicabut juga bahwa harapan kita bahwa akan ada pengadilan khusus pemilu itu tidak mungkin terjadi karena putusan MK yang terakhir itu menguatkan kembali bahwa MK adalah satu-satunya lembaga yang tempat masyarakat mengajukan hasil pemilunya, baik pemilu maupun pilkada. Sehingga harapan kita untuk apakah Bawaslu ini menjadi lembaga baru atau tidak, ternyata harapan itu udah ada sirnat setelah keluarnya. Oke, next. Oke, ya. Baik. Bagaimana sih agar kita menuju pilkada, menuju pemilu dan pilkada yang demokratis? Ada 5 catatan saya supaya kita menuju demokrasi yang mungkin substansial, bukan hanya prosedur, hanya sekedar mencoblos, datang ke TPS, terus mencoba memilih partai atau calonnya, tetapi lebih dari itu bahwa
pemilu berkualitas, menghasilkan calon yang berintegritas dan akan memajukan Indonesia yang akan lebih baik lagi. Pertama adalah regulasi yang tegas dan jelas. Ini yang penting. Keributan antara penyelenggara juga selama ini tentang kalau boleh atau kritik apa yang dilakukan KPU sering bahwa melakukan keluar dari apa yang ditulis oleh PKPU ini juga merupakan aturan-aturan yang tidak tegas, terus berubah-ubah, sehingga membuat seolah-olah KPU dan Bawaslu ini bagaikan Tom and Jerry, padahal sebenarnya kalau Bawaslu itu sederhananya kan hanya menegakkan aturan apa yang telah ditulis oleh KPU gitu. Tidak aneh-aneh, selagi tidak menentang aturan-aturan yang lain, Bawaslu pasti firm dengan apa yang dilakukan oleh KPU. Contoh yang paling terkini adalah tentang video call klarifikasi yang tidak ada PKPU 4, terus pembuatan video ketika faktual tidak ditemuin, itu semua tidak ada di PKPU dan tidak ada di SK, tetapi kami tidak tahu sehingga KPU lagi-lagi membuat surat edaran sehingga itu dibolehkan. Nah, cara apa normanya sebenarnya teori sebenarnya tidak dibenarkan, hanya akademis kalau NGO untuk mengisi ini. Yang kedua, untuk menuju pemilu dan pilkada demokratis ini sebenarnya ya peserta yang kompeten sebenarnya. Prasyarat ini dan ini peserta yang kompeten ini ya partai politik yang harus menyaringkan sehingga betul-betul yang mampu, yang berkomitmen untuk memajukan daerahnya, memajukan kabupaten, kota, provinsi, dan Indonesia yang begitu luas ini, dan itu ada saringannya di partai. Yang selanjutnya juga yang tidak kalah penting yaitu pemilih yang cerdas. Ini yang jangan sampai hanya retorika aja bahwa forum ini merupakan ikhtiar kita biar kita menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang sadar, bukan karena efek janji-janji politik, tetapi karena memilih bahwa kita memandang bahwa orang ini, partai ini benar-benar akan bisa menjawab kebutuhan bangsa hari ini dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, baik tentang pendidikan, kemiskinan, dan lain sebagainya macam yang begitu kompleks hari ini. Yang selanjutnya itu poin ke-1, birokrasi yang netral seperti yang disampaikan oleh Dr. Wahyu tadi. Memang terakhir KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri, para kepala daerah di Bali kemarin telah mengeluarkan MOU bersama, kesepakatan bersama tentang item-item apa-apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh para ASN, baik meng-like di Facebook, di IG, maupun statement atau keberpihakan yang lain yang membuat dia tidak netral, karena yang namanya ASN dan birokrasi itu netralitasnya 24 jam ya. Dia melekat baik mau sebelum kampanye, belum tahapan kampanye atau sesudahnya, dan full bahwa netralitas ASN itu tertuang dalam undang-undang bahwa tidak boleh memihak, netral, dan merupakan jangan sampai balik lagi ke seperti di zaman Orde Baru. Dan yang terakhir yaitu penyelenggara yang berintegritas. Penyelenggara yang berintegritas ini mungkin karena banyak juga penyelenggara di forum ini, saya sampaikan syaratnya kita biar pemilu ini berkualitas dan Bawaslu dan KPU dipercaya sebenarnya sederhana, kita profesional aja. Dan profesional itu 3 unsurnya menurut saya. Yang pertama berilmu dalam artian kalau di Bawaslu sebelum kita mengawasi, kita harus paham tentang PKPU apa yang harus kita awasi. Terus caranya Bawaslu tentang pencegahan kita harus tuntas dengan Perbawaslu 5 misal. Kalau temuan dan lapor 6 itu juga kita harus baca, harus di luar kepala. Terus kalau DPT juga pemutakhiran data pilih, kita juga harus baca tentang PKPU 8 dan turunan lain-lain sebagainya. Kompleks sekali di Bawaslu gitu kan. Kita harus lebih
lebih pandai daripada yang kita awasi, baik KPU maupun peserta pemilu dan masyarakat dan partai politik. Sehingga penyelenggara yang profesional, berilmu, berintegritas, dalam artian integritas satunya kata dan perbuatan, sehingga masyarakat benar-benar percaya kepada kita bahwa penyelenggara ini benar-benar melaksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu harus jujur dalam perbuatan, ya, dalam artian konteks jujur luas sekali, ya. Jujur dengan waktu, kedisiplinan kita, jujur dalam melayani atau mengawasi masyarakat, tidak imparsial, memperlakukan semua peserta dengan sama dan sepadan sehingga tidak ada miring kanan, miring kiri. Itu yang membuat penyelenggaraan kita berintegritas. Mungkin ini garis besar tantangan pemilu dan pilkada kita di tahun yang akan datang, di tahun 2024. Pada akhirnya dari slide saya yang sangat simpel sederhana ini, yang semoga powernya dapat dan poinnya juga ada, bahwa kalau kita boleh berstatement akhir bahwa mari kita bersama-sama bergotong royong menuju demokrasi yang substansial. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin banyak buka diskusi, tanya jawab, mungkin ada sanggahan atau lebih pencerahan. Mohon maaf kalau ada menggurui, ini murni hanya kita sharing. Mohon kerjasama dan agar forum ini jadi hidup. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hermansyah telah memaparkan materi mengenai tantangan demokrasi Indonesia yang sudah dipaparkan. Tadi yang menarik ada beberapa persoalan yang juga sebenarnya terjadi di pemilu yang lalu, bahwa masih ada politik identitas, keterbelahan masyarakat dalam pemilihan presiden, dan lain sebagainya. Nah, untuk sesi selanjutnya saya persilakan kepada peserta diskusi untuk bisa bertanya. Untuk sesi kali ini saya persilahkan 3 penanya. Yang ingin bertanya silakan melakukan raise hand di kolom Zoom-nya. Saya persilakan. Silakan untuk teman-teman peserta dari OKP, mahasiswa, peneliti, para panwascam di setiap kecamatan untuk bisa bertanya pada sesi kali ini. Izin Kak, nanyanya lewat langsung atau Lewat langsung. Biar dicatat dulu. Siapa namanya dan dari mana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, saya Nur Aprilia dari mahasiswa STEBI Lampung, dari BEM STEBI Lampung, ingin bertanya mengenai kebebasan berpendapat atau freedom of opinion yang selalu digaung-gaungkan di negara-negara dengan sistem demokrasi. Tetapi mengapa di beberapa ormas seperti FPI dan HTI dibubarkan dengan alasan radikalisme? Dengan alasan radikalisme, bukannya pemikiran yang radikal itu penting untuk menjaga stabilitas dan kebebasan demokrasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk rekan-rekan yang lain. Ini ada yang sudah raise hand dari Juwita. Silakan. Boleh kan, Met? Bung Medi. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Medi. Selamat malam, Mas Wahyu sama Bang Herman. Izin bertanya, saya ingin
bertanya sama Mas Wahyu sih, lebih condong ke soal karena beliau kan pakar sejarah ya, dokter. Saya Juwita Mas dari LDS juga sebenarnya. Salam hormat. Ingin menanyakan soal tentang sejarah demokrasi perempuan sih Mas. Tapi perspektif sejarah ya Mas ya. Karena kan kita sama-sama tahu nih, perempuan ini rada tertinggal di semua lini, termasuk soal hak suara, demokrasi, dan lain-lain. Nah, perspektif sejarahnya seperti apa sih sebenarnya gitu? Karena yang biasa kita tahu kan digaungkan persoalan perempuan berhak memilih, perempuan berhak berpartisipasi, dan lain-lain semuanya. Tapi jarang banget yang ngebahas kenapa sih kok sangat tertinggal gitu. Untuk hak suara aja perempuan ini masih rada susah gitu, Mas. Cukup, Bung, itu aja mungkin. Terima Terima kasih. kasih Warahmatullahi wabarakatuh. dari Juwita. Saya beri kesempatan satu penanya lagi. Ini ada Gusti yang sudah juga mengangkat tangan. Saya persilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya, Bang? Kedengaran. Oke, siap. Di sini saya, nama saya Gusti, Bang. Saya dari... saya Panwaslu Kecamatan Ambarawa. Yang mana di sini saya menanyakan berkenaan tentang tugas saya sebagai pengawas, Bang. Di sini saya tertarik dengan mengenai perkembangan zaman ya Bang ya, bahwasanya perkembangan zaman sekarang ini kita sedang gencar-gencarnya di bidang teknologi, dan artinya itu ada kesempatan yang besar ada yang namanya politik identitas di sosial media gitu. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira apa sih Bang yang sudah ataupun yang akan dilakukan oleh Bawaslu terutama untuk mencegah itu penyalahgunaan sosial media di dalam pemilu nantinya. Kira-kira itu Bang. Sekian, terima kasih Bang. Terima kasih dari Gusti. Saya akhiri dulu sesi pertanyaan kali ini. Saya persilakan kepada ini yang menarik mengenai soal pertanyaan pertama tadi dari mahasiswi STEBI dari Dila kalau nggak salah tadi namanya, mengenai soal kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Mengapa masih ada pembubaran organisasi tertentu di Indonesia? Bisa ditanggapi terlebih dahulu mungkin dari Bang Hermansyah, dari perspektif pengawas bagaimana ini, Bang? Kayaknya pertanyaan itu bukan teknis sebenarnya, itu Bang Wahyu yang bisa menjawab itu. Kalau pertanyaan Gusti mungkin yang ditujukan kepada saya, karena secara etika Bawaslu tidak boleh berpendapat ya. Itu kan yang pas akademisi yang menjawab seperti itu. Pendapat pribadi mungkin Bang. Saya menjawab tentang dari Gusti Panwascam Ambarawa. Ambarawa itu Prengsewu ya. Tentang ini kan memang anomali ya. Di era terbuka ini kok masih ada hoax gitu kan. Masih ada politik identitas yang di dunia yang begitu terbuka, kita masih bisa terkena jebakan yang namanya informasi yang tidak valid. Itu jadi persoalan. Terus dan itu akan tampil di media karena memang hampir keseharian kita itu ya berdialektika, bergelut dengan media gitu. Itu yang menjadi persoalan. Terutama pada tahap penyelenggaraan pemilu, bagaimana tentang penyalahan gunaan itu. Bawaslu ini yang saya bilang tentang aturan yang tegas dan jelas. Hari ini belum ada aturan yang jelas dan tegas. Terus tentang apa sih yang benar-benar tidak boleh hanya yang tidak boleh di medsos itu tidak ukurannya tidak dibakukan begitu pasti gitu. Dan kewenangan Bawaslu sebatas apa? Yang bisa melakukan itu kan pihak kepolisian seperti men-take-down. Bawaslu hanya merekomendasikan sebenarnya bahwa ini ada ujaran kebencian, bukan pada tahapan pemilu dan pilkada aja. Kita
mempublish atau komen sesuatu yang agak unik aja di Facebook, langsung di take down. Atau ada hal-hal yang lebih agak kita terperanah, tersensitif. Orang bicara daerah aja sensitif banget, Bawaslu ini Google ini langsung men-take down seperti Facebook itu. Padahal artinya itu tidak sesuatu yang negatif, tetapi mungkin terlalu ketat Facebook dan Google untuk mendetek jangan sampai ada penyalahgunaan di medsos. Nah, inilah yang saya bilang tantangan penyelenggara dan kita semua, terutama bagaimana KPU menjelas gitu, mendefinisikan hal-hal apa yang tidak dibolehkan di medsos. Kalau hasil MOU kemarin kan dengan Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah kan hanya menyebutkan pasal-pasal bahwa ASN tidak boleh like, tidak boleh menunjukkan misal yalel keberpihakannya di medsos atau di alam di kehidupan sehari-harinya. Tetapi mengenai medsos tentang ujaran kebencian bla bla dan narasi-narasi negatif yang begitu berseliweran di medsos ini belum ajak gitu, belum dibuat kerangka khusus. Oh, ini loh yang betul-betul harus diawasi oleh Bawaslu dan harus ditegakkan oleh Bawaslu sehingga tidak debat-debat. Itu yang merupakan tantangan dari kita semua. Mungkin itu pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab. Kalau yang duanya saya tidak pantas menjawab itu, kayak. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Bang Hermansyah sudah memberikan jawaban kepada peserta diskusi dari Gusti tadi. Berikutnya saya persilakan Bapak Dr. Wahyu Iriana untuk menyampaikan jawaban atau berdiskusi dengan kita semua mengenai tadi yang pertama ada soal kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga pembubaran organisasi tertentu. Dan yang kedua berkenaan dengan sejarah demokrasi mengenai peran perempuan ini di mana sih dalam sejarah demokrasi. Begitu Bapak Dr. Wahyu, saya persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Pertama, pertanyaan dari Mbak Nur Aprilia dari STEBI ya. Yang harus diingat bahwa konsep radikal itu batasannya adalah konsep berpikir, bukan lagi aplikatif atau sudah action ya. Kasus HTI atau FPI kenapa dibubarkan itu tentu saja bertentangan dengan ideologi yang sudah disepakati para founding father untuk mendirikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu yang harus digarisbawahi. Saya menganalogikan misalkan contoh kasus Uni Soviet. Itu kan komunis abis Uni Soviet itu. Ketika negaranya dirubah oleh Kang Cecep Gorbachev menjadi sebuah konsep republik, maka hancur negaranya. Ya, tersisa hanya Rusia saja. Nah, kasus ini juga berlaku di negara manapun. Artinya, kesepakatan bersama itu menjadi lem perekat bahwa kita sudah menetapkan itu yang kita pakai. Ideologi kita berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, ini adalah kesepakatan bersama. Titik temu dari semua elemen bangsa, anak bangsa, suku bangsa, termasuk juga berkaitan dengan legitimasi tentang ideologi yang kita ambil. Maka ketika ormas atau organisasi apapun yang bertentangan dengan ideologi bangsa negara Indonesia, itu berarti dianggap separatis, bukan lagi wilayahnya pemikiran radikal. Contoh misalkan NII, DITI, PKI, atau HTI, itu dianggap separatis karena bertentangan dengan ideologi bangsa. Jadi dalam konteks ini sesungguhnya bukan lagi membincangkan tentang konsep berpikir secara radikal seperti gagasan dalam filsafat, tetapi sudah aplikatif. Dan itu mengganggu ketertiban umum. Jadi antar undang-undang itu dari misalkan berserikat dan berkumpul dan mengganggu ketertiban umum ini bertentangan gitu. Maka legitimasi adanya FPI harus dibubarkan, HTI yang merongrong ideologi berbangsa, saya menyepakati itu harus dibubarkan gitu. Dan itu pertanyaan pertama ya. Jadi tentu saja itu bertentangan dengan ideologi bangsa. Kenapa harus dibubarkan? Bukan terkait dengan
bagaimana konsep demokrasi dan konsep berpikir konsep bertentangan dengan gagasan dan cara berpikir, bukan itu, tetapi bertentangan dengan ideologi bangsa. Yang kedua, pertanyaan dari sahabat Juwita tentang bagaimana peranan perempuan dalam konsep demokrasi. Saya ingat bagaimana sejarah pergerakan nasional di negara Republik Indonesia ini, ada satu tokoh perempuan yang lahir ketika era pergerakan, yaitu S.K. Trimurti. S.K. Trimurti ini adalah istri dari Sayuti Melik yang ngetik teks proklamasi yang dibuat oleh Soekarno dan Hatta. Dan S.K. Trimurti itu seorang sosialis. Ketika saya menyebut sosialis bukan berarti komunis, sosialis berpikirnya gitu, landasan ideologi sosialis. Dan dia menjadi mentor tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh pergerakan perempuan, termasuk Megawati yang menjadi mentornya adalah S.K. Trimurti. Termasuk pendirian organisasi-organisasi wanita itu juga dimotori oleh S.K. Trimurti. Yang lain-lain mungkin misalkan ada Hajah Juwarsih misalkan. Dia pernah ikut juga dalam sebuah kongres besar para ulama dan ibu nyai. Walaupun KUPI ini sudah ada, tetapi dulu itu ada juga Hajah Juwarsih itu yang seorang perempuan pada masanya belum merdeka, tetapi sudah memberi kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dan peta jalan untuk gerakan perempuan. Kemudian penegasnya dari tahun ke tahun adalah penguat legitimasi perempuan itu sendiri, kesiapan kita untuk andil berperan aktif dalam pemilu misalkan. Ada undang-undang misalkan nomor 7 tahun 2017, harus ada keterwakilan berapa persen misalkan dari perempuan yang mengisi tupoksi-tupoksi, entah itu mau dipilih ataupun keterwakilan untuk diisi dalam ruang lingkup pemilu. Itu kan bagian pengikat gitu. Jadi dimensi ini saya kira landasan benang merahnya adalah seberapa jauh perempuan untuk siap mengikuti mengikuti kompetisi dalam misalkan pemilu ataupun dalam ruang lingkup yang lain. Ketika dia sudah siap dan layak, tentu saja perempuan-perempuan ada dalam posnya masing-masing gitu. Kita lihat misalkan posisi Bawaslu atau KPU, tentu saja kalau misalkan ada perempuan itu lebih didahulukan saya kira. Dan sudah dicontohkan oleh founder kita, Mbak Khair, beliau pernah menjadi ketua Bawaslu juga. Artinya dari dulu sampai sekarang kalau misalkan dia layak, punya kapasitas dan market yang capable dan kredibel, mempunyai loyalitas untuk mengembangkan bangsa dan negara dalam setiap dimensi apapun, ruang lingkup bidang apapun, maka tentu saja dia diberikan porsi penuh untuk memudahkan menduduki posisi apapun gitu. Saya kira itu hanya penguatnya dan itu juga berdasarkan referensi yang pernah saya baca. Terima kasih. Terima kasih Bang Wahyu. Saya jawab juga Juwita, saya belum bisa jawab ya pertanyaan nomor 2 ya. Oh iya, perempuan silakan dalam Bang. demokrasi. Oke. Ya. Nomor 1 aja yang saya nggak berani menjawabnya gitu. Kalau nomor 2 saya peran perempuan dalam demokrasi. Seperti yang disampaikan Dr. Wahyu tadi, benar di Undang-Undang 7 itu, affirmative action itu 30% itu kan merupakan syarat minimal ya. Contoh konkretnya, bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk mengisi pos-pos kekuasaan ini kan sama saja gitu. Contoh di partai politik saat ini ya. Pengurus pusat itu kalau tidak ada 30% keterwakilan perempuannya sudah dipastikan tidak memenuhi syarat. Terus sampai provinsi dia 30%-nya hanya memperhatikan, kabupaten juga memperhatikan. Terus di penyelenggaraan pun juga itu memperhatikan keterwakilan perempuan. Nah, bagaimana urgensi perempuan ini karena memang perempuan itu sendiri yang sebenarnya harus memperjuangkan. Yang sering terjadi contohnya selama ini kan perempuan hanya jadi pelengkap. Ada berisik. Hanya jadi pelengkap berkas aja. Ini yang merupakan kalau mengisi di forum-forum perempuan, saya sering diundang juga. Saya minta kepedulian partai karena partai lagi yang menjadi
menjadi titik sentral awalnya itu yang menjadi pijakan awal. Contoh, jangan sampai keterwakilan perempuan ini hanya sekedar melengkapi berkas, karena memang pengisian calon anggota DPRD itu di setiap dapil itu kalau tanpa ada perempuan dia dipastikan tidak memenuhi syarat. Nah, celakanya perempuan ini hanya pelengkap. Perempuan itu ditaruh di nomor-nomor belakang, nomor 3, nomor 6, nomor 5. Tidak pernah perempuan itu, langka sekali perempuan misalnya ditaruh di nomor urut 1. Nah, ini kesadaran bersama ini partai politik dan perjuangan kaum perempuan itu sendiri dan kita semua agar perempuan kalau mau lebih banyak lagi menempati pos-pos untuk pengabdian kepada negara ini adalah misalnya menempati di dapil itu nomor 1 gitu kan. Jangan sampai nomor 3 atau hanya sekedar melengkapi berkas. Terus dicarikan betul-betul wanita yang mempunyai kapasitas. Jangan, saya yakin aktivis dari semua organisasi banyak itu yang handal. Tapi kan persoalannya dia tidak punya kapital duit, kapital uang gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, ada yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya lucu. Sampai untuk melengkapi berkas itu pembantunya yang dibuatkan berkasnya untuk melengkapi syarat dapil itu. Nah, hal-hal ini kan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Untuk itu kita sama-sama bersama kaum perempuan sama-sama memperjuangkan di pemilu di tahun 2024 ini baik pilkada di Lampung juga kita punya 3 pemimpin perempuan misalnya di kota, di Tanggamus, di Terus Tulang Bawang. Hal itu membuktikan bahwa kesetaraan gender itu dalam pemiluan itu diberikan ruang seluas-luasnya. Tinggal bagaimana perempuan menambah lagi kuantitas pengabdiannya di ranah-ranah publik untuk mengabdi kepada masyarakat. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang Hermansyah sudah memberikan jawaban kepada peserta yang bertanya. Kita masih ada beberapa waktu. Saya buka sesi kedua mengenai pertanyaan dari para peserta. Tadi juga sudah ada yang memberikan pertanyaan di dalam chat Zoom kita. Ini ada The Humanity. Saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten para pimpinan dan para panwascam dan para Bawaslu dan LDS di Kota Lampung. Izin bertanya, Bang. Kita kan ini sebagai mahasiswa adalah agent of change ya, perubahan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu saya ingin menanyakan yang sangat simpel aja gitu Bang. Untuk feedbacknya kita sebagai mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Pertanyaannya ya, ini apabila demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya? Begitu Bang, kurang lebih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan, ini ada juga penanya dari Wandi. Silakan Wandi untuk menyampaikan pertanyaan. Cek. Terima kasih Bang sudah mengizinkan saya bertanya. Izin bertanya. Maaf sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wandi dari BEM STEWI Lampung. Adapun pertanyaan saya, bagaimana cara atau solusi untuk Bawaslu itu mengantisipasi atau mencegah media massa ketika sudah masuk masa tenang, mau dari Facebook maupun Twitter atau akun-akun media sosial yang lainnya, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum satu pertanyaan lagi untuk bisa memberikan, ini ada dari Haryadi Sudibyo. Saya persilakan dan kita cukup
Itu dulu para penanya, ini sudah 3. Silakan Haryadi Sudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, izin bertanya. Pertanyaan pada Pak Wahyu atau satunya tadi Pak Hermanto ya? Hermansyah. Terkait soal demokrasi. Mungkin agak sedikit ada deskripsi soal demokrasi. Yang pertama, demokrasi selalu berjalan dengan logika kuantitatif atau berbicara soal jumlah. Yang mula-mula demokrasi ada itu berjalan pada Athena kuno, pas waktu itu awal mula demokrasi itu berjalan dengan partisipasi publik. Nah, kemudian ketika ada di Indonesia dengan adanya Bawaslu, lalu kemudian hari ini yang kita bahas itu adalah soal KPU, mungkin bisa dijawab dengan Pak Hermansyah nanti. Apakah kemudian hadirnya KPU dan Bawaslu ini demi mengawal demokrasi yang sama, yang menuju kepada etika kekuasaan? Dia hanya cenderung bersifat mengawal proses-proses pengambilan kekuasaan atau proses-proses pemilihan seorang pemimpin saja, ataukah hadirnya KPU dan Bawaslu ini juga mengawal nyawa dari demokrasi, yaitu partisipasi publik. Nah, kemudian kan itu nanti bermanifestasi atau berwujud dari produk-produk hukum yang kemudian ada pada KPU dan Bawaslu. Nah, kemudian mungkin untuk dipaparkan oleh Bapak Hermansyah, mana yang kemudian mengatur soal pengambilan kekuasaan atau mengatur soal pemilihan, dalam hal ini pemilu, mana yang kemudian mengatur soal adanya partisipasi publik secara keseluruhan, dengan tidak mengatur bahwasanya demokrasi bersifat logika kuantitatif, yang banyaklah yang menang. Nah, semacam itu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Terima kasih Haryadi Sudibyo sudah memberikan pertanyaan. Tadi kita di sesi pertanyaan sudah mulai dari Bang Hermansyah. Di sesi kedua ini bisa kita mulai dari Bapak Dr. Wahyu Iriana untuk menjawab pertanyaan dari para penanya. Yang pertama ini mengenai peran mahasiswa bila melihat praktik yang bertentangan dengan Pancasila. Mahasiswa mesti apa sih? Nah, pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua dari Wandi, ini sebenarnya domain dari Bang Hermansyah, tapi juga saya persilakan juga bila Bapak Dr. Wahyu ingin menjawab soal mencegah masalah pelanggaran pemilu pada masa tenang di sosial media. Yang ketiga dari Haryadi Sudibyo mengenai hadirnya KPU dan Bawaslu ini hanya persoalan yang teknis pelaksanaan dan pengawasan atau juga berkenaan dengan peningkatan partisipasi publik dalam proses pemilihan umum ataupun dalam proses berdemokrasi. Begitu, saya persilakan Bapak Dr. Wahyu Iriana. Terima kasih. Saya hanya akan menjawab kaitan tentang demokrasi, kemudian juga yang bertentangan dengan Pancasila. Sebenarnya pertanyaannya ini jelimet gitu, maksudnya kayak kalimatnya kayak kurang pas sebenarnya. Kalau penjelasan paparan awal tadi sebenarnya ada yang dimaksud dengan konsep demokrasi Pancasila juga gitu. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Nah, Pancasila ini kan ideologi berbangsa. Kalau misalkan ada yang merongrong atau pengen diganti Pancasila dengan ideologi lain, itu tentu saja harus kita lawan. Dan di sisi lain, orang yang merongrong ideologi itu tidak kita ikuti. Misalkan masuk organisasi HTI, kita tidak gitu, tidak harus masuk. Atau misalkan PKI yang pengen ganti ideologi dengan komunis, kita kan nggak boleh ikut juga dengan PKI. Nah, ini penegasnya bahwa ada wawasan kebangsaan, ada misalkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia yang memandang bahwa seluruh Nusantara itu merupakan satu kesatuan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, semuanya menjadi satu. Karena wujud nyata bahwa negara Indonesia itu lahir dari sebuah kebinekaan, kemudian diikat dari satu ideologi yang sama, seperti Bhinneka Tunggal Ika menjadi lem perekat,
Dan itu merupakan kalimatus sawa. Kalimatus sawa itu adalah kesepakatan bersama para founding father atau para pendiri bangsa. Kita hanya melanjutkan apa yang sudah menjadi tatanan gitu. Kalau jadi mahasiswa ya perbanyak bacaan, perbanyak wawasan, dan lakukan budaya tulis menulis gitu. Di samping itu ya kita bersosial gitu. Seperti orang-orang zaman dulu itu ya berorganisasi ataupun aktif dalam segala bidang, termasuk misalkan kita respect dengan keadaan sosial. Saya ingat banget bagaimana ketika ungkapan Socrates, hidup yang tidak dipertanyakan itu tidak layak untuk diteruskan. Begitupun kita sebagai makhluk yang bersosial, hidup yang tidak bersosial itu tidak layak untuk diteruskan. Saya kira itu juga bagus buat di kaos. Kalau LDS buat kaos misalkan, hidup yang tidak sadar sosial itu tidak layak untuk diteruskan. Terima kasih, itu saja Pak Moderator. Untuk pertanyaan yang berikutnya Bang, mengenai itu domain dan tupoksinya Bang Herman, takut salah jawab juga karena saya bukan makomnya. Ini makomnya para wali dan aulia itu. Ampun. Ampun. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Bang Hermansyah untuk menjawab pertanyaan. Baik. Ini mengenai langsung saja Bang. Baik, Saudara Wandi, aturan di PKPU tentang kampanye atau iklan di media massa itu biasanya di akhir-akhir yaitu atau 14 hari sebelum masa tenang. Nah, di luar itu kalau masih ada peserta pemilu dan pilkada itu masih mengiklankan kampanye di media massa, maka dia akan kena pasal pidana. Nah, persoalannya adalah kita sering salah memahami. Ketika masa tenang itu kok masih ada ya berita tentang kandidat ini berkunjung ke A bla 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 yang dianggap masyarakat itu kampanye. Padahal sederhananya inilah pintarnya partai politik, inilah pintarnya peserta pemilu, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dia akan meniti ruang-ruang kosong atau kelemahan undang-undang itu akan dimanfaatkan. Karena yang namanya kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan peserta pemilu, menawarkan visi misi, program, dan citra diri gitu. Di luar konteks itu dia bukan kampanye, karena unsurnya harus kumulatif. Dia ada visi misi, program, terus ada citra diri, bla bla segala macam. Sekali unsur satu tidak terpenuhi, maka dia tidak memenuhi. Yang sering terjadi yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah ketika masa tenang itu misalnya koran A memberitakan kegiatan salah satu calon A gitu. Di situ tidak ada unsur kampanyenya. Itu yang saya bilang, ruang kosong di aturan itu yang dimanfaatkan oleh para peserta pemilu. Jadi bukan ajakan untuk memilih, ajakan untuk mencoblos hari H, dia hanya ada kegiatan yang diberitakan oleh media. Nah, itu yang dianggap masyarakat, sering dianggap masyarakat itu adalah kampanye. Padahal bukan. Bawaslu tidak akan bisa menindak itu ketika unsurnya tidak kumulatif. Selanjutnya yang terakhir dari Saudara Haryadi Sudibyo, saya terperangah juga dengan saudara ini karena di profilnya cewek cantik, berambut pirang gitu. Saya agak gagal fokus tadi gitu. Nah, tapi namanya Haryadi Sudibyo. Baik, KPU atau penyelenggara ini kan amanah undang-undang ya. Undang-undang dasar di 22E kita tahu bahwa pemilu itu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Terus MK menurunkan bahwa komisi penyelenggara di situ adalah baik KPU, Bawaslu, dan DKPP. Clear sudah bahwa 3 lembaga itulah yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilu kada. Kita belajar sejarah ya, bagaimana di Orde Baru ya, sebelum pemilu udah tahu pemenangnya siapa, karena pemilunya ya penyelenggaranya jeruk makan jeruk yang ditunjuk dari eksekutif itu tersendiri. Terus kita juga pernah mencoba di 99 gabungan semua partai politik menjadi penyelenggara, itu pun juga tidak menyelesaikan. Akhirnya ditemukanlah Undang-Undang nomor 22 2007 tentang penyelenggara pemilu ya, bahwa penyelenggara pemilu itu harus netral, harus independen. Dibuat yang namanya KPU lah, KPU yang karena yang namanya
pemilu atau proses pergantian politik ini adalah konflik ya, konflik yang yang diatur, pertandingan yang dilegalkan, konflik yang dilegalkan, sehingga perlu penyelenggara yang independen, yang netral, tidak mihak ke sana dan mihak sini ke situ. Pada perkembangannya muncul juga ada Bawaslu. Terus Bawaslu ini, KPU dan Bawaslu ini perlu ada juga yang mengawasi secara etik, sehingga diamanahkan oleh undang-undang muncullah yang namanya DKPP. Dan inilah uniknya Indonesia, saya bilang begitu kompleks, karena hanya ada di samping ada KPU dan Bawaslu, ada juga DKPP. Dan di negara-negara maju lain itu tidak ada, tidak selengkap kita ini. Sehingga keberadaan penyelenggara ini adalah seperti apa yang saudara tanyakan tadi, memang benar bukan pada kuantitas saja, tetapi harus lebih kepada, bukan pada kuantitas, saya pahami ini prosedur demokrasi aja, tetapi substansi demokrasi yang harus dicapai. Bagaimana baik KPU, Bawaslu berusaha untuk mencerdaskan, bagaimana untuk melibatkan semua stakeholder masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Contoh Bawaslu ini adalah sebenarnya pengawasan ini kan milik masyarakat, karena masyarakatnya belum begitu aware, belum begitu peduli, sehingga dibentuklah lembaga Bawaslu. Kalau masyarakat udah bisa mengawasi diri sendiri, udah bisa berperan sebagai Bawaslu, sebenarnya Bawaslu tidak perlu lagi sebenarnya. Tapi sampai kapan itu masyarakat bisa semaju itu? Kita belum bisa menyimpulkan kapan. Jadi pada intinya Bawaslu, penyelenggara ini KPU maupun Bawaslu bukan pada hal-hal kuantitatif atau angka-angka, tetapi substansinya juga. Bagaimana bekerja sama dengan kelompok-kelompok untuk mencegahkan, bagaimana menjadi pemilih cerdas, itu bagian dari tugas juga daripada KPU dan Bawaslu. Ini juga salah satu bentuk yang kita laksanakan di forum malam hari ini, sehingga bisa menyebar sampai ke anak-anak bangsa. Bagaimana juga modus demografi kita cukup besar hari ini. Setiap pemilu itu minimal 20%, dan anak-anak muda hari ini adalah penentu masa depan, penentu pilkada dan pemilu 2024. Ke arah mana? Tinggal bagaimana kita semua mengarahkan anak-anak muda hari ini, modus demografi kita untuk ikut berpartisipasi, untuk kritis, untuk memajukan demokrasi kita lebih baik lagi di tahun 2024 yang akan datang. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih pada Bang Hermansyah sudah menjawab pertanyaan dari para penanya. Sampailah kita pada penghujung acara diskusi. Terima kasih kepada dua narasumber, Bapak Wahyu Iryana dan Bang Hermansyah, telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Terakhir, untuk bisa menyampaikan closing statement, Bang Hermansyah. Baik, terima kasih kepada LDS, Founding Father, dan Dr. Wahyu telah bersama-sama. Semoga bisa kopi darat, lebih banyak diskusi, biar bisa menerima asupan ilmunya yang begitu luas. Satu pesan saya, mari kita sukseskan pemilu dan pilkada ini secara berkualitas dan berintegritas. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan Bang Wahyu Iryana. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah ikut gabung ke dalam Zoom meeting ini. Kita berpacu dengan Piala Dunia dan teman-teman, sahabat-sahabat semua, para bung dan para kawan udah gabung semua. Ini kebanggaan bagi LDS dan saya secara pribadi gitu. Insya Allah kita jumpa dalam ruang yang berbeda, mungkin kopi darat gitu, seperti yang dikatakan Bung Hermansyah tadi. Dan penegasnya, persiapkan diri kita masing-masing. Mungkin pada pemilu 2024 kita yang memilih, tetapi nanti di kemudian hari bisa saja kita yang akan dipilih. Maka siapkan apapun itu, karena kompetisi itu adalah pertarungan, dan kita ditakdirkan sejak lahir itu sudah menjadi pemenang, maka kita harus menangkan dalam setiap dimensi apapun, dan mari kita sambut pemilu nanti 2024 itu dengan riang gembira. Terima kasih. Wallahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sebelum saya tutup, untuk rekan-rekan peserta bisa membuka video, kita sesi foto bersama dulu. Sudah siap dibuka ya? Mestinya tuh ada loh kamu tuh.
Oke, 1, 2, 3. Oh, punya kamu nggak ada sih, Cor? Ada lah harusnya. Loh videonya. Oke. Ulang-ulang belum eksis. Sekali lagi. Ulangi, belum bagus, Bang. Ulang. Oke, hitung 1, 2, 3. Bang Niko. Kurang maju, Mbak. Kamu caranya biar buka kamera sama ini ya. Oke. Terima kasih moderator dan semuanya. Sukses untuk LDS. Ya, terima Izin kasih. ya. Saya tutup terlebih dahulu. Mbak Ketua, apabila terdapat. Mbak ya. Makasih ya. Makasih Ya, Bang. Bang Herman. Ya, Yuk, sama-sama. salam jumpa. Ya, Bang. Thank you. Wih, luar biasa bonding. Terima kasih LDS, semangat. Saya tutup terlebih dahulu. Mulai topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Yan Barisal sebagai pembawa acara. Jenius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahabat. Siap. Dari Banten. Bebas ini. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan semua yang telah hadir bergabung. Mohon maaf juga pada awal tadi karena kapasitas Zoom kita terbatas, maka tidak bisa ikut hadir dalam ruang diskusi kita. Namun ke depan itu akan menjadi catatan evaluasi kami dan bisa meningkatkan kapasitas kita karena melihat antusias teman-teman juga cukup tinggi untuk mengikuti diskusi kali ini. Mungkin itu teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita berjumpa dalam bincang demokrasi ke depan. Terima kasih juga Pak buat narasumber, Bang Wahyu dan Bang Hermansyah. Pertumbuhan demokrasi akan mungkin dicapai apabila ide dan Wassalamualaikum. Makasih Bung. Nanti LDS buat kaos sesuai sarannya Mas Wahyu. Salam dari PMI Banten. Oh iya, terima kasih Banten sudah bergabung. Lampung Banten. Jauh main-main ke Lampung, Bang. Ya, ada sahabat Niko di sana. Ya. Rupanya Niko punya. Itu Baba. Udah. Maju Icur, maju Yan, maju. Atur nuhun kasadayana antos ngabere motivasi lan inovasi. Tapi pun. Ya nanti kapan-kapan kita ngopi darat aja biar agar efektif gitu ya. Ya, bisa kursus juga. Main-main ke LDS. Aduh ngeri, banyak pimpinan. Di sini kopinya enak. Kopi Lampung. Udah Lampung. Udah pernah lo kopinya alami. Ya. Kalau habis stoknya kabarin aja Niko. Mana Niko mau nanya dia tadi berhubung stop waktunya ya dia langsung pamit. Sampai jumpa di Kopi Darat abang-abangku. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Medi keren. Capek Medi.